Terus aku ketemu yang diceritain tim SAR, ada bambrongan kayak Iya. bambu. Bambu. Oh, di bambrongan berarti sini udah dicari. Iya. Terus saya ke tengah. Ke tengah kosong. Gak mungkin ke tengah, soalnya arusnya ini. Artinya gimana tuh Mas waktu masuk? Arusnya tuh gimana ya? Sedikit muter ke kiri. Kalau saya ngadep ke atas, itu muter ke kiri. Jadi saya pilih nggak mungkin ke tengah. Gak boleh tengah. Nggak mungkin ke tengah. Saya ke kiri. Ke kiri, mau arah ke pinggir, Ya. udah cetek apa tuh dangkal lah. Dangkal. Sekitar 1,5 meter 2 meter. Wah, dari ini depan saya feeling, hanya feeling aja. Dalam ini gini tikungan dari depan itu seperti itu, harusnya target posisi di depan. Iya. Ya saya langsung berenang di titik. Terus berenang, saya turun dari titik itu, saya turun, ternyata dalam. Berapa meter tuh Mas kira-kira? Kalau saya itu sekitar 7,8, tapi kan nggak ada ukuran pasti. Iya. Tapi Iya. saya 7,8 karena apa? Saya meniup telinga itu 2 kali. Oh itu Kalau nyelam, tanda-tandanya ya? karena semakin dalam semakin tekan. Iya. Jadi kupingnya agak budek gitu ya? Gitu kan? Itu saya tiup. Wah, satu kali jadi 3,5 meter di 4 meter. Ketika mau sampai dasar itu saya masih niup satu kali. Harus sampai dasar. Oke. Nah, setelah sampai dasar maaf sedikit Iya. sedikit. Oke. Gimana ya? Soalnya di air itu denger gini loh, Kak. Kayak orang ketuk. Oke. Panda gitu ya? Itu berulang kali di dalam. Saya positive thinking, ikan. Kayak gitu. Iya. Logis lah ya. Logis dulu, Kak. Saya tarik itu udah deket, mungkin udah deket. Saya diem di situ, saya tarik sekitar dulu, nggak ada. Terus gimana ya kalau jelasinnya? Kalau penjelasan, air semakin dalam semakin dingin. Iya betul. Itu kayak hangat, Kak. Hangat malahan. Kayak ada air hangat lewat. Oke. Air di dalam badan sama saya sedikit bisa. Iya. Seperti indigo. Iya. Oh, udah deket di dalam. Oh, udah deket ya. Baru itu Kak, aku melangkah rayuan ke-4, kalau nggak ke-5 kan saya di dalam kan gini Kak. Kayak seperti Iya, merangkak gitu ya. Dari si korban. Tapi gini kan di dalam gelap. Iya. Jadi pas saya tarik ini, saya belum tahu kalau itu kaki. Kok ikut? Iya. Pas dikata saya innalillahi saya gitu toh. Saya kan bawa batu kanan ini, lalu saya lepas. Udah, saya talikan, saya lihat, oh bener. Kan? Bawa batu buat apa itu Mas? Batunya itu buat narik itu Kak, kan ban, saya kan bawa ban. Artinya kan ban itu sama tali. Nah, batu itu saya talikan ke ban. Jadi ban tali, jadi biar bannya enggak kabur. Oh, ke air berarti apa ya istilahnya kayak kalau kita jangkarnya gitu terus. Nanti kalau ada trouble Di bawah. saya mati. Iya. Saya kan udah ngerasa angin saya tinggal narik itu aja, terus istirahat di. Oh gitu. Saktinya itu. Masih tradisional ya. Terus habis itu waktu ngangkat korban itu ada kendala nggak Mas? Alhamdulillah nggak ada, kendalanya malah dari penonton karena saking pengen lihat. Iya. Setelah saya keinjak. Oke. Jadi megap dong ya. Di dalam mau turun lagi, saya mau turun mau nali. Kok habis? Ini kok habis? Saya naik ke atas, mesin nyala. Jadi makin kenceng kan. Jadi kan kalau angin ke atas kan makin kenceng. Iya. Ada tekanan. Oh berarti selannya diinjek ya, saya teriak. Selannya jangan diinjak saya. Gitu aja lah. Dibantu sama tim SAR. Itu kondisi korban gimana? Masih bagus atau mungkin sudah ada lecet-lecet? Kondisi korban masih bagus. Masih mata sudah merem. Masih enggak nganga. Gitu. Menutup ya mulutnya.
Jadi posisinya sudah bagus ya mas. Maksudnya ya korban tubuhnya masih sempurna lah. Oke, berarti waktu masnya masuk ke air pertama kali itu kan di tempat korban tenggelam pertama. Itu kurang lebih. Iya, kurang lebih lah ya. Itu berapa meter tuh mas? Apakah kan tadi bilangnya lebih tinggi lah ya daripada yang tempat ditemukannya? Iya nggak? Lebih dalam, maksudnya lebih tinggi itu gimana? Di Maksudnya? atasnya, Ya. jadi korban nggak turun. Oh, benar. Kesana terus atau enggak ya? Enggak. Lagi. Jadi dari titik itu ke barat. Jadi harus ya kan kalau kita logika barang jatuh itu ke utara, harusnya itu enggak. Ke barat ke selatan. Dan tempat itu sudah dicari tim SAR sebelumnya belum mas? Kira-kira Kalau tempat yang mas temukan nih? Kalau dari teman-teman tim SAR harusnya udah. Tapi kok teman-teman tim SAR bilang di aku itu 3 sampai 4 atau kurang ke bawah. Soalnya medannya emang susah Kak. Jadi gini, ibarat kata kalau kita nggak kebiasaan medan ekstrem dalam air, itu pasti ada rasa was-was yang lebih. Berarti cari amannya. Jadi tingkat ketenangannya tuh bukan cari aman. Jadi gimana ya? Gimana? Harus tenang Kak. Oke. Jadi kalau kita nggak tenang itu konsumsi oksigen kan Iya. Lebih banyak. Mungkin emang medannya susah sih. Kalau nggak kebiasaan di tempat yang ekstrim tuh gelap. Beda kalau kita di laut kita terang Kak. Kita bisa lihat. Iya, soalnya masih ada cahaya. Airnya kan bersih. Kalau kita di sungai, di sungai itu cuman kelihatan satu garis di kanan semua. Itu kayak masuk ke blind spot gitu ya. Ya kan, kayak gelap mana-mana, cuma beberapa meter aja kan jarak pandang. Jadi kalau kan saya alhamdulillah dari kerjaan cari emas di sungai, kan udah ada pelajaran. Kalau air ini kesini, di samping itu ada batuan atau apa, kita kayak tahu udah, oh ada barang berhenti di sini. Oke, itu salah satu itu ya bentuk pengalaman itu guru terbaik ya mas ya. Oke. Ya persis. Jadi aku nemuin itu seperti teori yang ada deh, yang selama ini pelajarin. Nah itu kan kemarin tuh sempet tuh mas, aku kan datang ke lokasi juga, terus ngobrol sama warga sekitar. Nah banyak yang mengaitkan sama hal-hal mistis. Nah sebenarnya memang ada atau enggak sih mas, atau masnya sendiri percaya atau enggak? Kalau saya ya harus percaya karena saya orang Jawa. Harus percaya. Kalau di situ tuh kan, kalau di sebelah kanan, di seberang di titik itu kan emang dulunya tempat angker lah. Iya. Dan setelah di sebelah sana itu punden, semua kota maju juga tahu ada hidup. Iya. Jadi ya gimana ya, mau percaya mau enggak ya harus percaya, karena gimana ya, mungkin sedianya ada melakukan kesalahan atau gimana, dia juga enggak tahu. Soalnya kesopanan itu paling penting. Iya sih mas, benar-benar etika ya mas. Kita harus menjaga etika karena di mana bumi berpijak ya kan, kita harus menyesuaikannya. Dan sempat juga ada yang bilang kejadian kayak gini tuh udah sering mbak. Dan korbannya itu mesti cowok, belum menikah, usia di bawah 30 dan ganteng. Nih mesti nih kalau menurut warga ya. Nah itu apakah kejadian sebelumnya juga kayak gitu mas? Itu berarti emang apa ya istilahnya pas aja momennya ya, masnya juga memenuhi 4 kriteria ini. Kita sopan aman, kita pasti aman. Aku di ingat sana yang mencipta aman ya, nggak pernah hilang di hutan mas, kan banyak tuh. Bukan banyak tuh kalau kita dengar cerita horor ya kan, main-main di hutan, nggak nyasar, nggak ketemu, hilang berapa hari. Alhamdulillah ya mas. Meskipun di sungai juga gitu ya.
serem. Tapi kok berani masnya sampai ke sana? Maksudnya temennya masnya ini loh, kok berani nongkrong di sana, udah tahu di sana serem. Ya nggak tahu, itu kan rumahnya dekat. Oh, warga situ, warlock. Itu adik kelas saya aja. Oh, jadi Datang itu dia ngomong, "Ayo, temen-temen itu sama nangis." Oke, tenang. Jujur sama saya. dan itu setelah ditemukan dibawa kemana mas korban? Ya. Sudono atau? Oh, soal itu saya Oh, jadi masnya habis menemukan udah diserahkan ke pihak berwajib. saya capek karena keduanya terus gimana? Oh, gitu. Tapi kayak normal sebelumnya kan aku bisa lihat kan Iya. kita Bicara bisnis ini seru nih. sekitar saya lihat ini kayak oke menang. Satu menjauh sedikit menjauh. Oh gitu. Jadi melihat ada hal-hal yang tidak enak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ya sedikit nah, santai lah nggak mau deket itu lagi aku. Wong posisi pas diangkat dari atas itu saya ke tim SAR aja gini kok, dan mau izin nggak ikut angkat gitu. Jadi setelah mayatnya ngapung di atas udah sudah langsung kabur ya. nggak kabur. Tetap tapi jaga jarak lah. Oke. Ini pertama kali menemukan hal-hal kayak gitu apa udah pernah mas sebelumnya? Kalau saya dua kali ini atau 2 kali, tapi yang pertama nggak sengaja. Oh nggak sengaja, gimana tuh ceritanya tuh? Di Sragen, oke. Itu pas posisi menyelam juga? Nggak, memang pasnya kerja. Gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa diceritain juga tuh, keren kayaknya. Saya menyelam di kedalaman 15. Dalam no? Tuh ya sebenarnya kan kalau di air kita kan ada nurut seperti pecahan-pecahan di sungai itu kan ada kayak leat, kalenan tuh itu dia tempatnya barang itu di situ. Oke. Kita turun. Kan kalau di sungai Bengawan Solo itu ada limbah. Iya. Airnya hitam. Gelap kan? Iya, pekat sekali berarti. Kelihatan lah intinya. Jadi itu si rambut kan saya itu. Iya. Itu nabrak di kacang saya. Wow, papasan ya. Terus saya kira tuh kan kalau di sana kan tekstil kak. Jadi kayak ada mungkin rambut. Wig ya. Banyak kain-kain dari pembuat. Itulah. Pikir saya itu seperti itu. Saya nggak pernah pikiran negatif kak. Dalam ada setan. Nggak pernah lah. Itu kata positif ya. Jadi itu saya jarin kak. Cuman nyabet ke muka itu saya petik dalam batin itu saya pegang. Malah jadikan pegangan ya. Malah pegang. Ketika maju pas wajah ketemu wajah saya langsung ya. Terus itu saya itu shock karena kaget. Hampir apa namanya? Apa yo? Kayak kaget kena jam. Iya, wah langsung naik kayak itu 15 meter. Kayak kan kalau prosedur nggak boleh naik dengan kecepatan tinggi, harus pelan naik. Itu saya naik dengan kecepatan tinggi. Wes gak mikir. Tapi ini sambil bawa mayat ini. Enggak. Mayat ini udah saya tindih batu ya. Kan mau ditindih batu mas? Ya kan cepet-cepet lah. Panik. Oke, terus cuman tangannya gini saya plus tas. Terus akhirnya dilakukan penyelaman sama pihak berwajib. Dan itu korban berapa lama itu mas hilang? 2 hari 3 hari. Oh gitu nggak ngambang ya mas? Maksudnya kalau sudah lama di dalam air itu kan kadar oksigen itu kan berkurang nih. Habis lah kalau tenggelam itu. Kan otomatis kan badan kan gembung-gembung gitu loh mas. Oh salah, gimana tuh yang betul? Kita menyelam dengan apa namanya itu? Tenggelam? Menyelam dengan berenang. Oke. Jadi kalau kita menyelam itu menghilangkan kadar oksigen yang ada di dalam. Oh harus dihilangkan justru. Kita kontrol.
kadar oksigen dalam tubuh. Makanya kita menyelam itu beda teorinya dengan kita berenang. Kalau berenang kan kita mengambang. Jadi kalau di orang meninggal itu sama Kak. Jadi dia malah kemasukan air, badan semakin berat. Jadi masuk pasti tenggelam. Kalau kenapa kok kalau bisa mengambang? Karena itu apa itu namanya jantung, paru-paru, apa ya? Paru-paru kalau di ikan itu kayak gelembung itu loh Kak. Iya, gelembung oksigen. Apa namanya kalau Aduh, salah terus. yang mah itu Lambung. Jadi lambung itu kalau udah membengkak ya kan menciptakan gas itu Kak. Oh iya. Jadi kalau dia udah meninggal lama, jadi yang mengangkat itu sebenarnya itu Oh, gas dalam tubuh. gas dalam tubuh. Oke. Kalau udah lama di air kan itu masih ada proses pembusukan. Iya. Enzim itu yang ada di air itu, kalau kita itu, dia itu menciptakan sebuah di darah. Oke. Itu yang mengangkat. Jadi kalau saya bilang orang tenggelam meninggal itu langsung naik ke atas enggak. Kalau sebelum proses itu enggak mungkin bisa dia ke atas. So siapa yang mau ngangkat? Kalau oksigen berarti udara aja tidak ada di dalam tubuh kita. Iya. Terus siapa yang mau ngangkat? Kecuali kan kalau itu kan udah proses alam. Berapa hari tuh Mas biasanya mayat bisa keangkat? 5 hari. 5 sampai 6. Paling bisa sangat tergantung kondisi. Tapi kebanyakan di situ. Kalau masih 1, 2, 3 kali saya belum pernah, berarti kan saya kan kalau menemukan baru ini. Tapi kalau lihat orang tenggelam kan udah lihat tok berarti ini ya. lihat kan kemarin kan pasti temukannya pasti udah ngambang. Kalimedon sini kan ketemunya itu di sana Pak, di Saringan. Oh iya. Mesti di situ kan dia udah 1 minggu. Dan kejadian orang tenggelam itu sebenarnya sering nggak sih Mas terjadi di sini? Sering nggak berarti Mas? Sering. Nah, kok bisa? Apakah kurang pengamanan ataukah memang apa istilahnya itu warganya yang ngeyel nggak apa-apa, orang sini aja kok main di sungai. Tapi ini pengalaman Kak. Oh iya, oke. Ini kita bicara tentang apa itu namanya? Yang di Kalimedon nggak pernah ngambil orang Madiun. Selalu Korban perantau. nggak pernah dari Madiun. Jadi mostly yang jadi korban itu perantau. Itu yang aneh. Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi dulu temen ada rumahnya Ko ini meninggal. Itu bukan tenggelam dia, tapi kebentur. Oh, kebentur bawah dasar karena dia mancing. Betul. Gitu. Kebentur itu. Jadi kan itu bukan tenggelam. Iya, bukan itu karena kecelakaan. Jadi kalau real tenggelam, aku kok nggak pernah. Sementara ini. Iya, sejauh ini lah. Iya. Kenapa? Iya, soalnya kan kalau dengar-dengar korban kemarin juga bukan orang Madiun ya, orang Surabaya kalau nggak salah. Nah sebelumnya juga pernah kejadian juga Mas. Tegang. Itu yang sekolah itu di pondok pesantren. Itu pernah juga kejadian dan itu juga lokasinya sama. Enggak, lokasinya di sana. Di tempat yang lebih dalam lagi itu. Oh, lebih dalam lagi. Nah itu Masnya ikut proses pencariannya enggak atau hanya tahu cerita-ceritanya? Ikut lihat karena di situ posisi itu satu, Mbak. Aku belum kenal orang BPBD. Jadi mau ibarat kamu, oke mau bantu-bantu bingung ya. Terus ya. Terus keduanya lagi mungkin di waktu itu aku belum sehandal ini untuk itu. Jadi waktu itu emang pengen bantu, tapi sering nggak apa harus sih tempatnya bahkan akun itu kan bisa sampai ke dalam lu kan nggak mungkin paling yang cetek-cetek dulu ya, yang pendek-pendek dulu. Nah, oh iya Mas, ini aku lupa. Jadi waktu kemarin aku lihat waktu proses pencarian ini itu ada apa ya? Ada seorang ibu gitu lah. Dia duduk di pinggir sungai, tuh kayak bakar dupa dan melakukan semacam ritual or something kayak gitu. Nah, apakah itu juga berpengaruh atau fungsinya apa sih gitu? Sebelumnya Tahu nggak sih Mas? Nggak ngaruh. Masa? Karena saya udah duluan.
Masa enggak ngaruh waktu itu Mas? Aku udah duluan nebar. Ngebar apa tuh? Ya, nebar syaratnya. Oh, Untuk, heeh. mohon maaf sebelumnya. Ntar kalau ini dikat juga boleh. Iya, tenang aja. Sudah ahli itu yang edit. Jadi kalau kalian tahu cerita sebelumnya, Heeh. jadi itu saya udah sebenarnya malam udah saya siapin. Heeh. Alah, saya pengen tahu nama Heeh. dia salahnya apa. Heeh. Kok bisa sampai tenggelam? Heeh. Ya, mintain maaf lah. Oh, oke. Kita yang menarik. Heeh. Tapi biar diserahkan. Jadi Gitu. saya minta maaf mewakili. Heeh. Jadi gitu. Ya itu saya udah nebar di jembatan yang ada. Heeh. Udah saya ritual sendirilah. Oh, ada ritualnya. Ritual sendirilah. Oke, terus? Percayaan aja Kak, kalau seperti itu. Dan itu memang berpengaruh ya. Mbak, abunden yang ada di situ. Oh. Alhamdulillah. Karena akamsi ya. Karena kampung sini ya. Karena kampung sini ta. Oke, jadi Siapa yang harus saya sebut oke. untuk di Al-Fatihah itu? Dan itu banyak ya Mas. Maksudnya cerita-cerita tentang penunggu di sungai. Iya, terbanyak Kak. Kalau kita bahas penunggu, jujurnya banyak. Dan Karena jin itu gimana apalagi di air. iya. Tapi kan kalau gimana ya? Kita leluhur Kak. Jadi kalau leluhur kayak Mbah Guduk itu leluhur. Kan terus kayak Ronggolawe itu leluhur. Jadi Ada leluhur yang kita kirim Al-Fatihah. itu proses ritualnya berapa lama Mas? Kalau saya sebentar Kak. Hah? Karena kita cuman Berarti cuma berdiri gitu aja. Heeh. kan tetap Idra Rasul Ah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laku Al-Fatihah. Memang kita tetap kirim Al-Fatihah ke Nabi kita. Setelah itu kemudian yang ada di situ. Kita dapat kali mau pandar lemah ingkang bolong. Oh gitu ya. Pakai ada Jawa kromo kromo halusnya ya. Tetap ya bukan saya yang menemukan, doa dari penonton. Setelah kita mintakan maaf karena apa, mau nggak mau kalau dia sudah ngakuin Makanya dia berbuat Ha, sesuatu yang oke. di tempat yang Nah, salah. tuh ya. Dia nggak tahu tempat lah ya. Terus soalnya tempat warga itu ada yang bilang, anu Mbak, minta tolong ngomong sama keluarganya, suruh minta maaf ke mbahnya. Ini jujur ya kan, saya juga bukan orang sini. Jadi mbahnya siapa? Terus minta maafnya kemana itu? Saya nggak. Iya. Saya kan tahu tempatnya. Jadi udah saya sekar di situnya. Agak. Berarti ini agak ada mistisnya. Semua Mbak. Semua, ha. Dikaitkan pasti ada medisnya. Tapi kalau di medis saya pun bisa lari ke medis juga bisa. Karena apa sih mayat merem dah mulutnya tertutup. Kalau ini Bukan saya kalau orang tengah kan bukannya harusnya menganga serangan jantung. serangan jantung. Jadi kalau gimana ya Kak ya? Kan dingin kan Kak pagi. Iya bang, pagi Pagi itu kalau manusia habis hangat, karena dia ketabrak kedingin. Oke. Ada kontraksi jantungnya itu ya. Bila itu loh Pak. Bila saya bisa main kasih bisa main buat bikin kopi lah. Iya. Bisa prediksinya itu karena apa? Si temen itu enggak ada pergerakan ombak sama sekali dalam air dan tidak ada gelembung yang keluar. Jadi gelap itu los Mbak, udah langsung merem. Tidak sadar. Gitu. Jadi kalau saya bilang itu tidak sadar dalam posisi tidak sadar. Jadi benar-benar waktu dia tenggelam kan biasanya orang kalau mau tenggelam kan ada tolong blebek gitu kan. Tapi kalau saya bilang aneh lagi, posisi mayat itu gimana tuh posisi? Emang posisi kan katanya posisinya terlentang nggak? Oh terlentang justru. Tapi itu aneh. Anehnya gitu. Harusnya orang tenggelam itu tangannya gini. Ya. Gini. Atau posisi waktu kita lemes. Enggak mungkin tangan gini Kak. Oh tangannya gini. Berarti tangan itu seperti kayak
apa kayak jangan gitu ya? Ah. Iya. Kok bisa kayak gitu ya, Mas? Jadi tangan tuh kayak seperti apa ya? Kayak menahan sesuatu. Menahan sesuatu. Kalau itu saya mikir, kalau menahan batu itu nggak mungkin karena di sekitar nggak ada batu. Nggak mungkin juga masa batu dari atas ke bawah. Jadi posisi emang dia begini. Dan ini simetris loh, Kak. Sama. Jadi tingginya tuh sama. Terus. Itu yang membuat aku sedikit janggal lah. Sedikit janggal di kejadian. Kan kebanyakan orang tenggelam tuh ya udah lemes lah ya. Mas posisi lemes kan nggak mungkin. Iya. Iya benar-benar. Tapi ini tangan tuh gini. Jadi ini kayak nggak kaku sama apa dasar. Oh. Harusnya. Jadi keangkat gini ya? Harusnya kan kalau dia meninggal kan kaku itu kan harus 1 hari kan, Kak. Setengah hari baru kaku kan. Harusnya kan dia udah turun, Kak. Iya betul. Apalagi itu di dalam air juga ya. Otomatis kita renang aja lemes kan kita. Itu kenapa tangannya bisa gini? Itu yang sedikit. Dan itu waktu dinaikkan sudah bisa dilurusin belum bahkan sampai dibawa, maksudnya dibawa ke pinggir itu juga masih gini. Jadi itu yang sedikit janggal. Itu fakta terbaru ya. Dan itu semua orang lihat, Mas. Enggak lah, aku itu langsung tim gimana? Lah ya, maksudnya tim SAR lihat. Dan tim SAR sendiri juga heran. Enggak. Is oke lah kalau kita cuman gini. Tapi itu enggak. Dan itu simetris. Masih simetris itu enggak lurus dia. Simetris. Benar-benar kayak nahan sesuatu ya. Iki antara nahan. Kalau kita bahas di logisnya nahan apa? Kalau kita di bisnisnya apa mungkin tadi enggak mau. Kayak menolak sesuatu. Oke, tapi sudah kadung pindah alam. Ya kan? Jadi kalau bawahnya sendiri tuh gimana, Mas? Bawah sungai waktu korban tenggelam dan korban ditemukan. Korban ditemukan itu halus, Kak. Dia pakai halus. Jadi itu ada pasir-pasir. Enggak ada pasir. Jadi kayak plesteran gitu. Oh, lapangan. Enggak. Dan harusnya nggak bisa, maksudnya kalau kita logika ya nggak menimbulkan apa ya, musibah lah ya, Mas. Dan nggak ada arus juga, maksudnya arus kadang kan di dalam sungai ya kita nggak tahu di atasnya tenang kan, kadang bawah ada putaran gitu. Kan berarti. Jadi kalau saya bingung, karena bilang arusnya deras masih dalam. Udah kebiasaan. Iya, mungkin sudah kebal ya. Bekas harusnya emang terus tadi dalamnya harus pegangan gini. Pegangan gini. Wes kulina udah kebiasaan. Jadinya sudah harus agak apa ya? Penemuannya berarti ini semi mistis ya, Mas. Kalau itu yang saya saya kan punya kepercayaan sendiri. Iya. Punya ada sendiri kalau saya aja tahu di situ tuh tempat yang diselamatkan. Jadi saya pun karena saya bisa lihat yang kayak gitu. Belum nih ya saya cari juga. Jadi kita pakai mau ada salah kita minta maaf. Tahu pengen masuk. Gitu aja. Dan itu akhirnya ketemu. Alhamdulillah ketemu. Berarti nggak sampai berhari-hari. Kadang kan, nah ya, kadang kan tim SAR aja nggak bisa menemukan loh. Kok bisa Masnya dengan peralatan yang mungkin nggak selengkap tim SAR bisa menemukan. Mungkin dari orang banyak. Terus kalau di gunung pernah menemukan gitu juga nggak, Mas? Nggak pernah. Karena kan banyak tuh kan cerita-cerita ada orang hilang, ada orang jatuh ke jurang dan sebagainya. Aman ya, Mas, kalau di gunung? Jol? Ini Kak, gunung saya kalau gunung Sari itu enggak gunung yang buat daki, Kak. Oh, beda. Oh. Bukan gunung yang buat daki. Terus gunung yang gimana itu? Ya kayak gunung bukan pendakian. Jadi buka jalan. Oh, buka. Lebih nganu lagi kalau kita di hutan enggak ada temennya tenanan itu. Terus sendirian? Makanya enggak lihat warga
ada itu jarang. Oh, berarti gunung apa ya? Saya gunung yang tidak pernah dipakai untuk pendaki. Kenapa kok nggak pakai yang gunung yang ada jalur pendakinya, Mas? Apakah sudah tidak ada? Tetap ada. Heeh. Heeh. Banyak ya? Yang mungkin bisa Heeh. Tapi janganlah Klau lagi kebakaran. lewat. Terus mana lagi tuh Mas biasanya? Daerah mana aja yang paling banyak? Temuan Heeh. untuk di darat Heeh. Semarang, Semarang. Malah Semarang. Magelang, Daerah sana karena banyak itu kan pusat kerajaan ya dulu ya. nggak usah jauh-jauh. Masa Caruban? Oh, tetangga sendiri berarti. Tetangga sendiri. Oke, mungkin Masnya ada pesan-pesan lagi buat teman-teman biar apa ya istilahnya lebih safety lagi dan kejadian yang waktu itu Ya. terjadi itu tidak terulang gitu loh. Ini ya buat teman-teman, boleh kita nakal, boleh. Tapi kita tahu tempat. Sopan santun dijaga, terus ya jangan terlalu konyol lah, masa pagi-pagi mandi. Iya, itu sebenarnya nggak masuk nalar sih Mas ya. Terus ya tetap jaga sopan santun. Heeh. Udah gitu aja. Like aku di wilayah yang kayak gitu sopan santun perkenalan. Kita masuk ya salam karena kita umat yang beragama. Keluar ya salam. Dan itu juga pesan-pesan buat perantau ya. Jadi meskipun dimanapun berada, itu jangan disamakan sama kota asal ya. Karena kan udah pasti kepercayaannya beda, sosial budayanya juga beda ya kan Mas ya. Jadi mungkin lebih hati-hati dalam berbicara juga, berperilaku. Karena kan kita tidak tahu, oh kita anggap aman tapi ternyata buat warga lokal ternyata itu adalah wilayah yang apa istilah keramat. Ya keramat. Keramat. Warga situ kan udah bilang kan Kak, di Basarnas, Kak Iso itu lihat ketemu. Iya, soalnya banyak tuh yang bilang Mbak Iki lo paling kok metune tolong didongkas ya, gitu. Oh ketemu di sana. Iya, paling nemu di sana gitu. Terus jujur banyak ya waktu itu aku ngobrol sama warga itu banyak tuh yang ngomong kayak gitu Mas Kesano. Ini nanti kalau sudah kejadian di sini, nanti yang sebelah sana juga kejadian Mbak. Gitu. Mas tak tunggu aja gitu. Lagi kan nggak nono korban. Tapi emang kenyataan gak sih Mas? Pak ya kalau Aduh aku kayak apa ya? nggak jadi closing nih. Kalau saya ngomong itu apa ya, kayak bilang mitos ya mitos, tapi mesti gitu. Oh jadi kalau sisi sini ada, sisi sana juga ada. Dan itu dalam jangka waktu berapa lama? Nggak paham Kak saya. Kalau Nggak, kalau yang pernah terjadi lah. yang pernah kejadian Terus kayak gitu ada yang bilang gini, wes tombak nanti kalau sudah ada kayak gini, nanti pasti hujan. Ya enggak juga sih. Enggak juga sih. Enggak hujan sih Pak. Tapi masih. Hujan itu urusannya Allah. Iya makanya itu enggak. Bener mati dan meninggal itu urusannya. Iya betul. Kita harus ibadah, nggak boleh sembrono. Iya. Karena ada alam yang lain. Nah makanya itu kan kita juga nggak bisa main-main sama alam lah ya. Dan alam kombinasi sama kepercayaan itu agak membahayakan ya sebenarnya Pak. Di situ gimana Kak, di jalannya Heeh. di jalannya itu kan ada pohon dulu kembar. Pohon sering itu Kak terjadi kecelakaan di situ. Kecelakaan apa tuh? Macam-macam. Atas motor. Terus berhenti di situ kecelakaan. Nggak tahu. Dan itu kejadian tiap malam. Itu enggak Nggak harus kejadian malam ya. harus setiap malam itu di situ. Gila, waktu dulu. Terus Sekarang alhamdulillah udah aman. kok bisa aman? Pohonnya jadi potong. Oh, dan motor pakai ritual nggak Mas? Tetap ya. Tetap saya sudah apa ya dari dulu lah ya itu pohon lama ya. Bilang pohon kembar gitu lah. Orang-orang kembar kayak Berarti sudah dipotong sudah aman, nggak pernah apa terjadi kecelakaan. Udah nggak ada. kecelakaan. Ada kecelakaan lain enggak ada. Nah, ya itu udah tahu itu. Kan pasti sibuk sekali keliling kota ya. Oke. Oke Mas, ini kan sudah banyak nih informasi dan apa ya? Fakta-fakta yang baru. Bahkan kalau yang istilahnya yang tangannya tadi sampai ngangkat itu aku juga baru dengar sih Mas. Ya karena aku ngertinya
oh ya udahlah, kalau korban sudah namanya di dalam adat sudah meninggal, otomatis kan badan dan lemas kan kaku atau kan udah pasti lurus atau paling enggak ya bentuknya apa ya, bersedekap di depan lah, ya kan? Tapi wajahnya kayak enggak, Wajahnya biasa aja ya, maksudnya sedikit senyum. oh ada sedikit senyumnya juga. Oh nggak ngomong dari tadi. Jadi sedikit. Ya, enggak kesakitan, enggak. Padahal harusnya kalau gitu kan kesakitan ya, namanya orang tenggelam ya. Ya kan kalau di logika ya. Iya. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan yang Kejanggalan yang menuju ke mistis. Kalau di logis juga susah ya. logis susah. Saya di dalam air tidak menemukan batu besar. Satu, posisi mayat tidak tersangkut maupun tersangkut bambu atau tersangkut batu. Dan waktu meninggal juga gak ada tanda-tanda apa ya, maksudnya orang minta pertolongan gitu loh. Itu yang keempatnya kita sudah nyari. Ya makanya itu tim SAR aja yang sudah 2 hari di situ tidak menemukan, masnya baru nyemplung ketemu, ya kan? Agak hebat juga ini masnya. Terima kasih Mas Reno sudah mau datang ke sini, cerita-cerita pengalamannya juga, terus banyak ya sedikit mengorek kehidupannya Mas Reno lah ya, nggak apa-apa lah ya, nggak aman kan ya. Oke, mungkin nanti kalau ada kejadian baru lagi, mungkin Masnya bisa ikut membantu. Tidak berdoa untuk Iya enggak, iya tapi kan yang namanya musibah ya antisipasi. Nah, Ya. tapi saya minta itu, Ngeri ini. kalau ada kejadian lagi boleh pinjem alat safety-nya sini. Oh gitu. Soalnya apa kan kemarin dari Basarnas dia belum mau bolehin, takut kena teguran. Nggak dibolehin, ini masih mau nolong. Aku bilang gini ya, wes Pak, aku gak ikut ini, anggap ya aku gak ada, anggap ya aku pengen nolong. Dia mas, jadi dia bingung Pak, jadi mau kasih nggak kasih izin itu, ini orang mau nolong nggak kasih izin salah. Iya. Karena saya tidak menggunakan jati yang Iya, sesuai SOP-nya. Iya. Ya jadi ya mungkin nanti koordinasinya lagi lah ya Mas. seumpama, dan jangan ada lagi. Ya amin, semoga warga Madiun meski mau warga lokal maupun pendatang itu tetaplah menjaga apa ya, tidak usah songong, nggak bisa kerennya lah ya, nggak usah songong, tetap dijaga attitude-nya ya kan Mas ya, biar tidak kejadian lagi, karena ngeri juga lah ya kayak gitu ya kan Mas. Nanti paling aku ke depan, paling nyelam di situ. Oh ke situ mau ngapain tuh Mas? Mencari. Oh kerja, mencari sebongkah emas dan berlian. Soalnya di situ bagus tempatnya. Oh di dalam itu bagus. Bagus untuk penyelam, untuk tak pikir cari. di dalam bagus anunya, view-nya, ternyata bagus untuk pekerjaan Anda ya. Agak berbeda menginterpretasikannya. Oke, makasih Mas Reno atas informasinya. Semoga sehat-sehat terus, keluarga juga sehat terus, dan pekerjaannya lancar. Amin. Oke, itu tadi info sedikit ya kan mengenai kejadian yang baru-baru ini terjadi ya Mas ya di Kota Madiun, dan itu menggemparkan juga sama seluruh warga Kota Madiun lah ya, karena kan sampai seluruh tim SAR datang tuh ya kan Mas. Trenggalek, kabupaten kota datang semua, terus Brimob, semuanya datang. Oke, semoga kalian tetap sehat terus. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Sampai jumpa. Mas nganut Pak gak? Mas